diwaca bae ngene ana apa-apa cerita. Jatuk kuwi. Mas Nanang kuwi men jatuk kuwi maca selawat kuwi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa 'alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wa mursalin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sederek ingkang dimulyakaken Gusti Allah. Bener apa cobane iki, Pak? Kok iso coba. Ayat piro saiki? 4 nambah 47 oh 46 wingi saiki 47 saayat pe ora sakake saayat wa idza qila bismillahirrahmanirrahim wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladhina amanu anud'imu man law yasha Allahu ad'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apa lurung ayat iki? Temenan? Apa orang nang? Sakinah apal? Ngaji ora sakakeh saayat dimaknani, diapal, maknane direnungi, diamalno, kuwi luwih apik daripada akeh tapi nulis mumet, paham ya ora. Sakinah apal ora? Ora, surat Yasin ora apal la ilaha illallah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apal ora? Nah. Apal ora rul? Ora. Masa anak ora apal nguyang-nguyang. Lah kira ora apal. Wa idza lan arek nek wis apal dimaknani, nek wis dimaknani dijupuk pelajaran, nek wis dijupuk pelajaran direnungi, wis direnungi diamalno, nek wis diamalno disampekno. Wa idza qila lan arekalane den ucapake. Ai qala fuqara'us sahabah. Tegese ngucap sapa fuqara'us sahabah, wong-wong fakire sahabat. Sahabat ana wong fakir juga. Nek nang donya ana wong fakir iku ana contone sapa sahabat. Fakir sahabat tapi orang Rasulullah marang pangeran. Fakir ya tetap syukur. Lahum marang wong kufar anfiqu infaqo sapa sira kabeh alaina ing atase kita. Mimma saking perkara razaqakum kang aweh rizki ing sira kabeh sinten Allah. Yang memberi rizki itu Allah. Minal amwali nyatane saking pira-pira bondo harta. Kala ngucap sapa alladzina wong-wong kafaru kang kafir sapa alladzina ngucap lilladzina marang wong-wong amanu kang beriman sapa alladzina istihzaan karena are ngenyek bihim kalawan wong-wong alladzina amanu wong-wong iman anu taimu ana toh pantes sapa kita aweh panganan man ing wong lau yasha lamun ngersakake sinten Allahu Allah at'amahu mongko aweh panganan sinten Allah ing man fi
mufta'ilun fi mu'taqidikum ing dalem keyakinane sira kabeh hada iki. In antum ora utawi sira kabeh ma antum tegese ora utawi sira kabeh fi qaulikum ing dalem ucapane sira kabeh lana marang kita zalika ing mengkono-mengkonone ucapan ma'amu taqadikum ing dalem sertane keyakinane sira kabeh hada iki illa fi dolalin kecoba ing dalem kesesatan mubinin kang jelas. Bayinin tegese jelas wali tasrihan kanggo jelasake bi kufrihim kalawan kufure wong-wong mau ki anjing ing panggonan kang gedhe. Jadi ayat ini menerangkan mengenai keingkaran orang-orang kafir kepada orang iman. Wa idza qila lahum anfiqu, ketika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang kufar, wong-wong kafir, fuqara ussahabah itu berkata kepada orang-orang kafir, anfiqu, berinfaklah kalian semua alaina kepada kita, mimma razaqakumullah, setengah dari harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Qala, berkata alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, lilladina, terhadap orang-orang amanu yang beriman. Ngomongnya tapi karo ngenyek, anudaimu maulaya sya'allahu at'amah, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang yang apabila Allah menghendaki maka Allah akan memberikan makan kepadanya. In antum, tidaklah kalian semua illa fi dolalin, kecuali di dalam kesesatan mubinin yang jelas. Di keingkaran orang-orang kafir kepada orang iman, ketika mereka itu dianjurkan oleh orang iman untuk berinfak, tetapi mereka tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya yang telah dikaruniakan kepada mereka. Anfiqu, mereka dianjurkan untuk menginfakkan harta mereka untuk fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu mereka dianjurkan sama orang-orang iman, itu sudah diingatkan, anfiqu, infaqo. Tapi mereka malah menjawab kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menganjurkan, dengan ngece. Jawabannya, anut'imu ma yasha'allahu at'amah, apa perlu kita memberi mereka itu makan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberi makan bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Bukan hanya itu, ditambahi in antum illa fi dhalalim mubin. Mereka mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu yang suka menyumbang harta benda itu dikatakan sebagai orang-orang sesat dan orang-orang bodoh. Jadi hati-hati, pelajaran bagi kita, kalau ada orang menganjurkan kepada kita suatu kebaikan, itu ojo diece. Ketika ada orang datang kepada kita menawarkan suatu kebaikan, itu jangan diece. Kalau nggak suka, diam, nggak usah komentar. Kalau memang ajakan itu adalah perkara yang baik, perkara yang hak, mengajak kepada agama, mengajak kepada kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi, dan sesuai koridor Ahlussunnah wal Jamaah, kalau nggak suka nggak usah komentar, diam saja. Kalau orang diajak di dalam kebaikan kok ngece, itu nanti seperti di ayat sebelumnya,
ingkanat illa sayhatan faida hum khamidun. Telok. Tak telok. Wis apal. Itu jadi kayak ayat sebelumnya. Ingkanat illa sayhatan wahidatan faida hum khamidun. Ketika kaum Antiokhia mereka itu didakwai sama utusannya Nabi Isa, nggak mau, malah apa terusannya? Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mirasun illa kanu bihi yastahzi'un. Ngece, yastahzi'un itu artinya ngenyek marang para utusan. Maka yang terjadi apa? Ingkanat illa sayhatan wahidatan fa idhum khamidun, diteriaki sama malaikat Jibril sekali saja, fa idhum khamidun, maka mereka seketika itu mati semua. Orang ngeri. Orang ngeri. Begitu juga ketika Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah kepada kaumnya. Malah dikatakan dinyak karo kaume. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Nuh iku wong edan jarine. Diajak kenal karo pangeran malah dinakno edan. Kayak muter-muter nggo kompore ngomong kae. Waras ora nek kompor digogo. Betul, hati-hati perkataan seperti ini tuh, hati-hati. Seolah-olah dia itu kayaknya nggak ngenyek guyonan, tapi perkataan-perkataan yang kalau ditunjukkan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, itu bisa membahayakan dirinya. Maka ketika Nabi Nuh dinyek wong edan kae, mosok gawe kapal kok nang dhuwur gunung. Didoani karo Nabi Nuh, qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, entekno kabeh wong-wong sing nang muka bumi iki aja disisa, entek banjir mati kabeh, tinggal sing sisa Nabi Nuh karo wong sing iman. Itu bahaya sekali kalau ada orang menyampaikan kebaikan kok sampai dicek, itu bahaya sekali. Maka orang itu wawasannya yang luas, wawasannya itu jangan kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung ini sing bener pokoknya koyoke aku, liyane salah kabeh. Lah ini enggak bagus, pemahaman seperti itu enggak bagus. Selagi masih di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, madhab papat, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, akidah loro, akidah Asy'ari, akidah Maturidi, itu masih dalam koridor kebenaran. Kata Kanjeng Nabi itu 73 umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Kata para sahabat sing teng niku Kanjeng Nabi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Lah sing disepakati Ahlussunnah wal Jamaah ketika muktamar di C-nya negara, suatu nama negara C-nya yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah madhab 4 tadi dalam fikih, dalam akidah itu adalah madhabnya 2 tadi. Satu ulama dunia sepakat. Selain itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya wong itu selagi dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti dalam kebenaran. Selain itu didoakan. Itu pelajaran bagi kita, kalau ada orang menyampaikan agama itu jangan dinyek. Walaupun kerentek nang jero ati ku aja dinyek. Banyak kok kita mendengar suatu daerah di daerah Indonesia ini ketika ada orang-orang dakwah di situ ditolak, diusir. Itu bencana seketika datang ke kampung itu banyak. Saya itu pernah diceritakan sama teman saya.
Jadi ketika dia keluar 40 hari, jauhlah, kata dia itu jauhlah, menjauhi seseorang. Nah, seseorang itu menolak dakwahnya orang-orang ini, bahkan ngejek, bahkan nyeneni, bahkan ngusir. Kata teman saya itu seketika itu langsung dia kesambar petir mati. Itu sing dakwah itu kaya Nabi Nuh kuwi didongani mungkin. Nah, ini nek sing dakwah modele Kanjeng Nabi kan dibalangi watu kok didongakno hidayah. Lah dhewe melune Kanjeng Nabi. Nek diusir yo dongakno hidayah, dimusuhi wong didongakno hidayah, dibalangi watu dongakno hidayah. Tapi saiki ketoke wong dakwah ora ono sing dibalangi watu, onone dibalangi roti, dibalangi krepek, dibalangi gorengan. Maka kata ulama tuh Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus itu untuk seluruh alam. Lah kata para ulama seluruh alam itu di sini itu ini pelajaran juga. Kata ulama itu seandainya Nabi itu tidak diutus untuk seluruh alam, itu orang-orang kafir itu sudah binasa. Apalagi dulu orang-orang kafir yang menyakiti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ulul azmi minar rasul, pimpinan Nabi, pimpinan Rasul, derajatnya paling dhuwur. Bahkan alam semesta ini itu nggak akan wujud Nabi Adam, nggak akan wujud Nabi Nuh. Semua ini perkara nggak akan wujud kalau nggak ada Kanjeng Nabi. Semua perkara wujud itu dari Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtus sama, ma khalaqtul ard. Kalau enggak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan alam semesta ini. Dan ini orang yang paling disayang Allah, orang yang paling dekat sama Allah. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan saja, itu beliau sudah diciptakan. Ini kok disakiti? Kalau beliau enggak rahmatan lil alamin itu ya sudah hancur itu orang-orang yang memusuhi beliau. Jadi kalau beliau itu orangnya kalau disakiti mendoakan, kecuali kalau sudah keterlaluan, biasanya beliau juga mendoakan orang tersebut. Seperti ada suatu kaum yang datang ke Madinah sakit demam. Jadi sama cuaca Madinah itu enggak cocok. Dia sakit demam, akhirnya disuruh sama Kanjeng Nabi ke tempat gembalaan unta zakat. Nah, setelah dikirim ke sana, setelah diberi minum susu unta, kayak mengatakan diberi minum susu sama dicampur dengan kencing unta, karena kencing unta itu bisa untuk obat. Setelah sembuh, orang ini ditolong sama Kanjeng Nabi, tapi malah dia itu membunuh pengembala unta tersebut. Sing kerja karo Kanjeng Nabi itu dipateni. Bukan hanya dibunuh, dicincang-cincang, bahkan dicongkel-congkel matanya. Dan untanya dibawa lari. Nah ini Kanjeng Nabi pada saat ini marah. Beliau didoakan supaya kaumnya dia itu hancur. Nah ini ada waktu-waktu Kanjeng Nabi itu marah, ada waktu-waktu Kanjeng Nabi itu lembut. Jadi ojo dicukut lembut tok, tapi yo imbang sesuai dengan keadaan. Biasanya beliau itu marah kalau sudah urusan dengan agama, itu marah. Tapi kalau urusan dengan diri sendiri, dinyek wong, diolok-olok wong, disakiti wong, itu biasanya memaafkan. Tapi kalau sudah agama ini yang diutak-atik, oh janggal ora karuan. Lah itu tandanya iman kita itu kuat. Itu ketika ada agama itu dikurangi, itu kerentek hati dhewe iku piye. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadi. Fa illam yastati
fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Nek kowe weruh kemungkaran, nek jarene Pak Yai, nek kowe weruh agama ki dikurangi, ana wong ora salat, kok kowe ora fayughayyiru biyadi, ora ana usaha ngrubah, ora ana usaha kepriye carane wong iku men amal nang agama. Fa illam yastati fa bilisani. Anggo tangan ora mampu nganggo cangkem. Kang ju sembayang. Fa'ilam yastati fa bi qalbi. Terakhir nganggo ati. Minimal nang ati nek ora wani kerentek nang ati nyeng niat arep ngajak wong ki sembahyang. Tapi ingat wa dzalika adaful iman, sing nganggo kerentek ati mau iku adaful iman, iku imane iku iman sing paling lemah. Pakainya adaf. Adaf itu bermakna af'al. Itu bermakna paling lemah. Nah, itu kita koreksi sendiri kepada diri kita. Kalau ada agama ini kurang, itu kerenteknya kita itu seberapa. Apa ndelok wong ora gelem salat, kelan kae orang duwe rasa priye carane. Ini pelajaran lagi bagi kita, anfiqu mimma razaqakumullah. Jadi menyumbangkan harta benda dan menolong orang lain itu adalah bentuk perwujudan rasa iman dan syukur atas nikmat Allah dan menghilangkan sifat bakhil dari jiwa kita. Al-Baqarah surat pertama begini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Terus hudal lil muttaqin. Terus alladzina, terus yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dzalikal kitab, Quran itu adalah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguannya. Quran itu kitab sing ora ana keraguan. Dadi nek wong kok ragu-ragu karo Al-Qur'an, kuwi berarti imane ora beres. Imane ora beres. Karo Quran kok ragu, imane ora beres. Hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama iman karo sing ghaib. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua mengerjakan salat. Terus wa yu'tu ana wa itu zakate ora? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang ketiga. Itu anfiku mimma razaqakumullah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kon infak. Ilhame ilang dadi ndelok cari. Astagfirullah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kon nginfakno harta. Itu termasuk kalau sudah orang itu sudah menginfakkan harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Suruh menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah. Jajan. Gusti Allah ya ora lomane ora karuan kalau awake dhewe. Wis dinai. Jadi dinai ini cuma-cuma. Awake dhewe dene rezeki itu cuma-cuma to. Cuman perasaane sampean ae sing kerja, perasaane sampean sing usaha. Sebenarnya itu cuma-cuma. Jajal nek sampean kon bayar setiap nafas 5.000.
5.000, 10.000, 20.000, diitung piro. Terus sampean kerjane pun nggo mbayar ambekane kuwi. Ora tekan. Iku nikmat banyak sekali. Lah ini harta yang diberikan kepada kita itu titipan. Diberikan sama Allah cuma-cuma dan itu tidak diberikan kepada kita tapi dititipkan kepada kita. Jadi jangan merasa memiliki. Kalau jenengan merasa memiliki harta, engko duwe rasa kecewa ketika kehilangan. Tapi kalau tidak merasa memiliki harta, itu nanti tidak merasa kecewa ketika kehilangan. Jenengan iku nek karo urusan dunya, urusan duit, urusan apa, urusan dunya kuwi koyo tukang parkir. Tukang parkir iku sedina kelangan puluhan mobil iku biasa tok. Ora nangis, biasa tok tukang parkir iku. Kelek tukang parkir kelangan motor sedina 10-20 biasa tok. Kenapa seperti itu kok biasa tok? Karena dia itu merasa motor mobil iki dititipi wong. Orang merasa ngene tukang parkir mau. Lah dhewe itu begitu juga ketika memiliki harta itu rasakan ini itu titipan. Supaya ketika ada perintah anfiku mimma razaqakumullah, infakkanlah harta kalian yang telah harta itu telah diberi rezeki oleh Allah, yang telah diberi oleh Allah. Iku nek infak kuwi ora ndek rasa gelo, gampang ikhlase. Nek ngerasa harta itu titipan. Tapi nek ngerasa duwite nggonku, mobile nggonku, motore nggonku, bojone nggonku, kelangan bojo nangis. Tapi nek dhewe ku ngrasa bojo iku titipan, ilang apa ora lur maneh. Lah itu dirasakan semua itu titipan dari Allah. Lah kalau kita sudah bisa seperti itu, nanti itu mau infak, mau sedekah, bahkan harta kita itu hilang, itu kalau ngerasa harta itu titipan, orang duwe rasa gelo. Makanya kata Pak Yai itu ada seorang ulama, dia itu orang kaya. Jadi beliau itu sedang berdagang, tapi lewat laut. Jadi dagangannya itu dikirim lewat laut. Maka setelah dagangan selesai dikemas semua, kapal sudah jalan, beberapa hari ada sowan kepada beliau, Yai, kapalnya jenengan tenggelam. Katanya alhamdulillah. Jadi hartane tenggelam, alhamdulillah. Terus 2 hari kemudian atau 3 hari ada orang soal lagi, Yai, ternyata bukan kapalnya jenengan yang tenggelam, tapi kapalnya orang. Alhamdulillah. Hilang alhamdulillah, ketemu alhamdulillah. Orang-orang tersulo nih. Jajal nih sampean sing kelangan. Pas Nanang, bojone dicukut wong. Nang ndi wong e? Oh, montore. Mas Nanang montore disuruh wong. Apa sih? Melayu langsung. Motor hilang Mas Nanang. Alhamdulillah, luar biasa berarti. Lah itu kalau sudah bisa seperti itu nanti mendapatkan gelar dari Allah apa? Hudalil apa? Ulaika hudam mirabbihim. Berarti orang itu tandanya sudah mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Yang kedua orang itu telah muflih. Muflih ke apa? Muflih ke keberuntungan, kesuksesan. Itu muflih. Kalau hudan itu petunjuk, hidayah dari Allah. Itu juga penting. Saking pentingnya hudan, petunjuk, hidayah itu Allah menyuruh kepada kita. Itu 1 hari itu diwajibkan untuk meminta hidayah berapa kali? 17 kali. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 piro? 17. Al-Fatihah kan wajib. Al-Fatihah wajib ora? Minimal itu 17 kali.
wajib. Nah ini kalau orang sudah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu tanda sudah mendapatkan hidayah. Kemudian juga muflih, dikatakan wa ulaika humul muflihun. Muflih itu apa? Keberuntungan. Keberuntungan ini kata ulama ini sesuatu yang sangat tinggi. Falah. Falah itu adalah meliputi kebahagiaan dan kejayaan baik dunia maupun akhirat. Kejayaan dunia al-falah, muflih, muflih itu falah. Kejayaan dunia, kesuksesan dunia itu apa? Tercapainya berbagai kebaikan sehingga hidup itu menjadi baik. Di kesuksesan dunia itu bukan karena hartanya banyak, enggak. Hartanya banyak, kalau harta itu tidak menjadi kebaikan, itu bukan muflih namanya. Justru harta itu malah menggiring dia kepada perkara keburukan, itu bukan muflih. Tapi kalau kita punya harta, kita punya mobil, mobilnya diniatkan untuk takazah agama, sing duwe mobil anyar. Ora krungu. Itu nanti menjadi falah. Menjadi muflih, kebaikan sehingga kehidupan dunia itu menjadi baik. Tapi kalau enggak, ya itu bukan muflih. Walaupun kelihatannya enak, kelihatannya banyak. Kamu makan enak, sehabis makan kok ngaji ngantuk, itu bukan falah namanya, bukan kebaikan. Pangananmu itu berarti makan karena nafsu, karena luwe. Makan wetenge pengen wareg sehingga kewaregen ora barokah ngajine ngantuk. Sarul alhamdulillahilladzi ahyana. Ini sudah perjuangan dia, walaupun kecil tapi nang pondok ini masya Allah luar biasa. Termasuk 7 orang yang dijanjikan oleh Allah mendapat naungan ketika dari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Syukur kowe syukur. Ngantuk-ngantuk po syukur. Tapi kok nek wis rada gedhe sithik ngantuk temeleng. Kejayaan tadi kan falah itu baik itu dia itu kebahagiaan, meliputi kebahagiaan kejayaan di dunia ataupun di akhirat. Nanti kalau dunia itu yang mengiring kepada kebaikan. Kalau kejayaan di akhirat itu banyak kejayaan di akhirat, termasuk kekal, tidak fana. Kekal tidak fana itu uang itu kekal. Nang akhirat itu bakal kekal, termasuk kejayaan kekal. Nang swarga yo kekal, kok nang neraka yo kekal. Tinggal milih, wis ora dalane dhewe-dhewe. Nek gelem ngaji kaya Mas Wis nembe teko gelem ngaji iku dalan-dalan surga berarti. Masyaallah. Itu jalan-jalan menuju surga. Majelis zikir taman-taman surga loh. Berarti kan Mas Wis teko nang taman surga. Sampai nek bisa weruh ngono. Aku pikir itu kan taman-taman surga majelis zikir. Majelis zikir itu majelis yang menyebutkan nama-nama Allah, kebesaran Allah. Majelis zikir, malaikat bersof-sof membanggakan kita, banyak fadilahnya. Tapi saya nggak tekonnya telat. Ngomong anak. Mas, rungokno kejayaan akhirat. Itu yang pertama, itu kekal tidak fana. Kekal tidak fana itu wonge kekal ora bakal mati. Karena nanti itu namanya makhluk kematian. Makhluk kematian itu nanti di akhirat itu diibaratkan seperti kambing. Dalam hadis itu jadi wedhus. Kematian itu kan makhluk. Siwallah, selain Allah itu namanya makhluk. Nah ini namanya makhluk, namanya kematian itu diserupakan kambing. Terus ditampakkan sama Allah antara ahli surga dan ahli neraka. Tengah-tengah, ahli surga bisa weruh, ahli neraka bisa weruh. Lah namanya makhluk kematian itu disembelih karo Gusti Allah.
Jadi kematian itu sudah nggak ada, sudah mati, sudah hilang. Maknanya apa? Ahli surga senang dengan senang sekali karena maknanya ahli surga itu bakal kekal, nggak akan mati. Ahli neraka nangis, orang entek-entek nangis elo, nangis gete, nangis nanah, orang karuan karena sadar aku bakal kekal nang neraka. Naudzubillah. Nah itu kejayaan akhirat itu termasuk kita itu kekal di dalam surga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kejayaan akhirat itu adalah kekayaan yang tidak ada kemiskinan lagi. Nek jenengan badhe sugih ora bakal melarat, gampang. Mlebu nang swarga. Tapi iling amal iku ora krana swarga. Mlebu nang swarga tapi ora kena amal krana swarga. Amal iku krana Allah. Nek amal krana swarga berarti iku amal krana makhluk. Swarga iku makhluk. Tapi kalau Allah itu memberikan janji kepada kita, kalau kita itu takwa akan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu kita harus senang, harus senang. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan, wingi wis dibahas toh pertemuan wingi mengenai takwa, ngomong takwa dijanjikan ke dalam masuk ke dalam surga itu banyak sekali. Nah itu harus semangat. Jadi untuk penyemangat, bukan untuk karena. Nah, karena itu karena Allah. Kalau untuk penyemangat nggak apa-apa, aku harap ngamal iki men mlebu nang swarga, tapi karena Allah. Nah itu kalau kita nanti masuk surga, itu nanti kita akan kaya, nggak ada miskinnya lagi. Nang dunya orang di rumah orang masalah. Aku orang di rumah, menurut Pak Wandi. Nang dunya orang di mobil orang masalah. Nang dunya orang duwe tanah hektar-hektaran orang masalah. Sing masalah iku nek awake dhewe nang donya ora gelem ngamal. Iku sing dadi masalah. Dikirim jenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sepisan kuwi dua diwit sing gedhe nang swarga. Sedekah jenengan walau biji kita walaupun dengan separuh biji kurma, nek ikhlas betul-betul ikhlas infaknya karena Allah, kuwi bakal dipelihara sama Allah sehingga membesar sampai dikatakan sama Kanjeng Nabi seperti gunung Uhud. Sing dadi masalah kula jenengan iku nek nang donya ora gelem ngamal. Iku dadi masalah. Jadi tolak ukur manusia di dunia itu ketika dia nggak mau amal, maka itu adalah orang yang rugi serugi-ruginya. Walaupun hartanya banyak, harta dunia itu nggak ada jaminan orang itu apa? Mulia di sisi Allah. Yang ada jaminan orang mulia itu apa? Inna akramakum indallah atqakum. Wong sing paling takwa iku baru wong sing mulya. Lah takwa iku apa wis dibahas wingi. Imtitsaru awamirillah wa jibinabu nawahi dhahiran wa batinan ma'a khasyatillah ma'a haibatillah ma'a banyak. Itu masuknya kajian tasawuf. Takwa. Jadi yang kita perbaiki itu takwanya. Ora satu-satu disit, takwane diperbaiki sit. Kalau memperdalam ilmu iki engko nek takwamu wis bener. Kemudian kemuliaan termasuk kesuksesan falah. Orang yang infak tadi itu kan dijanjikan ulaika humul muflihun, ketika di akhirat itu maka dia akan mendapat kemuliaan, tidak ada lagi kehinaan. Nek nang donya wong mulya iku ora sak lawase mulya.
Pak Presiden jadi presiden pirang tahun? 5 tahun. Bar jadi presiden apakah dimuliakan seperti saat dia menjadi presiden? Enggak. Jadi lurah pirang tahun? 5. Barang jadi lurah biasa, nyawah maning, ngrewangi masak bojone maning. Biasa, mulyane sedelo. Lah nek arep mulya sing bener-bener mulya kuwi nang akhirat. Maka carilah kemuliaan yang tidak ada kehinaannya lagi, yaitu kemuliaan di akhirat. Kemuliaan ketika kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dengan guru-guru kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Kemudian ilmu yang tidak disertai kebodohan. Yang keempat, muflih, kata para ulama, kalau kita tua mimma rozaqnahum yunfikun gelem infak, dijanjikan sama Allah muflih, maka kita akan mendapatkan ilmu yang tidak ada kebodohan lagi. Awakmu nang donya nang ngene ngaji ora paham, wajar menungso. Ana sing pahame iku 30%, ana sing pahame 50%. Ana sing pahami 80%, ana sing pahami 100%, ana sing salah paham, itu wajar menungso. Tapi ketika kita nanti di surga itu kita dapat ilmu, tidak ada kebodohan lagi. Sing alim kabeh nang ngono ngomongnya bahasa Arab kabeh. Basa Jawa kanggo ora nang swarga. Ya nek nang hadis iku ngomongnya bahasa Arab. Kowe nang Jawa belajar bahasa Arab ku angel. Man anta, man ana, mulek ngapal kuliah ayyuhal kafirun be mubeng kuliah ayyuhal kafir wala antum abiduna abud wala ana wala antum wala ana wala antum mubeng ora rampung. Lah engko nek dhewe swarga iku wis alim kabeh, pinter kabeh. Terus maca kuliah ora mubeng lancar. Aku bahasa Arab kabeh. Maka carilah kemuliaan di akhirat, carilah kekayaan di akhirat, carilah ilmu yang kekal tidak ada kebodohan itu ya ketika nanti kita di surga. Lah ketika kita infak itu sebenarnya harta kita itu tidak habis. Nah tapi wong-wong kufar itu ketika diperingati oleh fuqara usabah, anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina amanu ngenyek anu ta'imu mali insyaallahu at'amah inna antum ila fi dhalalin, bahkan dikatakan sesat kowe iki gaweane sedekah gaweane infak kowe sesat. Lah itu infak itu kan sebenarnya itu juga tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Man dzalladzi yaqridullah qardan hasanah, siapakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang bagus. Maksudnya itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pembayaran kepada orang yang infak tadi dengan lipatan yang berganda, dengan lipatan yang banyak, yang berganda-ganda. Oh bahasa Indonesia ini berlipat ganda, berlipat ganda. Jadi orang kelong, hartane itu orang kelong, hartane orang kelong. Makanya nang hadis dari Kanjeng Nabi apa? Mana kosot sodakotun min malin. Kata Kanjeng Nabi itu harta yang disodakokan itu enggak berkurang. Enggak berkurang, itu bahkan menjadi simpanan di akhirat. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu mendapatkan sama Kanjeng Nabi itu entuk wedhus. Terus dibagi-bagi ning cerita, dibagi-bagi tinggal ndas apa sikil? Tinggal ndas.
Jarene jeneng Nabi mun telas daginge. Tinggal ndas. Yo kebalik kowe. Sebenarnya iku sing bakalan teko ndase, sing mau dibagi-bagi iku sing utuh. Nah itu mana kosok sodakoh min malin, harta sodakoh itu enggak habis, bahkan menjadi simpanan kita di akhirat. Bahkan itu akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Habib Ajmi itu muridnya Hasan Basri. Beliau terkenal wali, kedua-duanya wali, Hasan Basri wali, Habib Ajmi juga wali. Beliau itu ketika itu mau menggiling tepung gandum semangkok kecil, dibawa ke, bukan menggiling, memasak, dibawa ke tetangganya, mau pinjem kompor ya zaman saya ini bahasanya kompor, arep nyilih kompor, arep masak tepung, arep nggo mangan. Lah di tengah-tengah jalan itu Habib Ajmi itu beliau tepung ini dijaluk karo pengemis. Jenenge wali, ana wong njaluk ya dikai. Ya wis gawon. Padahal itu makanan itu satu-satunya makanan yang mau dimakan sama beliau dan istrinya. Tekan omah bojone takon. Untung bojone ora cerewet. Kang, lha ndi Kang anune panganane mau Kang sing arep dimasak Kang. Aku wis ngelih. Rono tak sedakono wong. Jenenge wong wadon, wali-wali wong wadon kowe iki ono. Piye? Lah tidak lama kemudian ada orang gedor-gedor rumahnya. Assalamualaikum. Kang Ajmi. Assalamualaikum. Itu bawa roti satu nampan wis jaman iki, satu nampan dengan lauknya. Dicukut karo Habib Ajmi ngomong karo bojone, "Iki nduk mau wis tak sedekahno to nganune. Lah iki dadi sakmene." Ya langsung kes dibalas sama Allah di dunia. Itu belum di akhirat. Di dunia saja sudah dibalas sama Allah seperti itu. Maka saya itu pernah diceritakan ketika di kelas sama guru saya, orang Pekalongan, tapi beliau manggone nang Temboro. Itu jenenge Mulwi Yusron. Mulwi Yusron itu cerita sama saya. Yang diceritakan itu temennya yang sama-sama ngaji di Pakistan. Tapi beliau nggak menyebutkan nama orangnya itu siapa. Tapi kata beliau itu juga, ini termasuk guru kamu, masih ngajar di sini katanya. Jadi ketika selesai ngaji di Pakistan, temennya Mulwi Yusron itu, beliau itu mau keluar setahun dan berangkat haji. Tapi bingung, nggak punya uang. Akhirnya